Selamat pagi Bapak Ibu Mediframe sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di acara live stream Medion ya, yang tidak terasa kita sudah di edisi yang ke-72 ya. Sudah banyak sekali mungkin sebelumnya kita sharing-sharing terkait berbagai materi, baik di teknis peternakan maupun yang non-teknis ya, yang kita tampilkan via Instagram Medion. Jadi di kesempatan hari ini kita akan membahas terkait manajemen pemeliharaan atau budidaya untuk pembiakan domba. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu yang sedang ingin fokus di dunia hewan besar terutama domba nanti bisa menyaksikan ini sampai tuntas acaranya. Semoga nanti bisa memberikan banyak wawasan kepada Bapak Ibu Medifriend sekalian. Untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan Medifriend sekalian ya, mungkin yang belum menyaksikan edisi sebelumnya bahwa kita merekam atau ada video untuk rekaman terkait live stream yang sebelumnya, silahkan bisa disaksikan melalui Instagram, kemudian dari Facebook, atau juga kita sudah ada yang baru yaitu YouTube channel baru Medion ya, yang diberi nama Medion Indonesia. Silakan buat Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe atau belum menjadi pelangganan rutin untuk di YouTube Medion, silakan bisa segera mengikuti YouTube Medion. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada mungkin yang baru pertama kali ya mengikuti acara ini, jadi kami ingin menyampaikan bahwa program live stream Medion ini memberikan tujuan untuk bagaimana agar kita bisa tetap memberikan informasi, bisa saling memberikan edukasi, dan juga bisa memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian, terutama buat peternak-peternak domba ya, yang sekarang sedang cukup banyak gencar ya di daerah-daerah, dan juga mungkin bagi kalangan akademisi yang mungkin masih mahasiswa atau dosen yang ikut menyaksikan pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini saya akan bertugas sebagai moderator ya, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Aditya Kurniawan, Sarjana Peternakan dari alumni Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta. Di sini saya sebagai District Assistant Manager untuk area Cirebon, Subang, dan Bandung. Dan nanti sebagai pembicara ada Mbak Danastri Sintia, Sarjana Peternakan. Beliau juga alumni Fakultas Peternakan tapi dari Universitas Pajajaran ya. Dan di Medion ini, Mbak Danastri ini selaku Technical Education and Consultation dari PT Medion. Jadi nanti terkait sharing-sharing penyakit dan sebagainya, dan terkait manajemen, terutama nanti untuk hewan besar ya, Mbak Danastri akan banyak membantu kita di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan Medifriend, jadi kami infokan kembali bahwa judul atau tema kita pada pagi hari ini adalah manajemen budaya pembiakan domba. Jadi kita nanti akan fokus mempelajari bagaimana kita membiarkan domba-domba yang ada di peternakan kita agar bisa menguntungkan bagi usaha bisnis kita ya. Jadi sama seperti edisi sebelumnya ya, nanti kami berdua akan menyampaikan penjelasan materi, kemudian di sesi kedua ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti silakan pertanyaan dari Bapak Ibu Medifriend sekalian bisa segera di-emailkan di cs@medionindonesia.com ya. Nanti akan kami tampung pertanyaannya. Dan nanti setelah sesi dari sharing materi dari Mbak Danastriti, nanti kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu Medifriend sekalian kirimkan. Dan jangan lupa juga nanti di akhir kita akan ada giveaway ya. Jadi silakan harapan kami Bapak Ibu Medifriend semuanya bisa mengikuti sampai tuntas. Jadi jangan sampai terpotong-potong ya, nanti bisa mengikuti semuanya, dan nanti di akhir sesi akan ada giveaway dari kami yang akan kita kirimkan hadiahnya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pemenang dari giveaway tersebut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mungkin alangkah baiknya kita persilahkan langsung kepada Mbak Danastri untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Mbak Danastri kami persilahkan. Terima kasih Pak Adit atas perkenalannya dan juga pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Medifriend, teman-teman sekalian. Tadi juga sudah diperkenalkan, nama saya Danastri, saya dari bagian TEC, Technical Education and Consultation Medion. Pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan atau sharing materi mengenai manajemen budidaya pembiakan domba. Mungkin kalau misalnya Medifriend sekalian sering untuk melihat materi terkait dengan ayam maupun unggas. Nah, di sini pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membawakan mengenai budidaya domba atau misalnya di hewan besar gitu ya. Nah, jadi sebagai pendahuluannya yang kita tahu sendiri bahwa populasi ternak domba itu juga cukup terkenal ya di Indonesia, di mana di tahun 2020 sendiri ini
populasinya bisa mencapai 17 juta ekor dan meningkat juga pada tahun 2021 di mana sebesar 2%, 2,61% pada tahun 2021 menjadi 17,9 juta ekor. Nah, kita belum tahu untuk hasil terakhirnya di populasi terakhir tahun 2022 ini, tapi terakhir data yang sudah saya dapatkan ini adanya peningkatan juga karena di sini untuk potensi usaha dari ternak domba sendiri ini cukup menjanjikan, di mana usaha peternakan domba ini yang kita tahu kan bisa berkembang pesat, diantaranya dari penggemukan domba, lalu juga untuk pemotongan domba, di mana itu kebutuhannya juga banyak di masyarakat, seperti untuk akikah, lalu juga untuk kurban, salah satunya yang diadakan atau dilaksanakan setiap tahun oleh umat Islam, lalu juga sebagai kulineran ini juga bisa untuk penggemukan domba ini. Nah, selain itu, walaupun dari usaha penggemukan, biasanya di peternak juga ada yang melakukan sekaligus dengan adanya usaha pembibitan. Jadi, di mana di tahun 2022 ini memang ditargetkan bahwa peningkatan usaha pembibitan biasanya sekaligus dengan penggemukan untuk lebih meningkatkan lagi atau menghasilkan lagi output domba betina yang bisa menghasilkan anakan secara produktif. Nah, itu dengan adanya usaha pembibitan ini ditujukan untuk menghasilkan nanti bibit-bibit pembibit atau misalnya anakan atau bakalan yang lebih optimal lagi seperti itu. Nah, tadi setelah itu saya tampilkan ini beberapa jenis dari pilihan domba yang biasa diternakan di masyarakat, khususnya di Indonesia, seperti domba Garut atau misalnya domba Priangan, ini banyak di daerah Jawa Barat, dengan potensi berat badan dan juga dari reproduksi yang baik, kemudian dari domba ekor gemuk dan domba ekor tipis, ini yang biasa juga sering banyak diternakan di para peternak seperti itu. Nah, untuk bahasan pada pagi hari ini saya akan coba membahas beberapa topik, di mana yang pertama ini saya akan menjelaskan pengenalan masuk ke bagian pembiakan domba, kemudian juga ada dari masalah pakan dan juga perawatan, lalu juga perkandangan, bagaimana kandang yang baik dan juga bahan-bahan yang bisa dibangun untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, dan juga dari manajemen kesehatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya penyakit. Nah, kita masuk ke pembiakan domba. Di sini ada siklus proses reproduksi, di mana siklus produksi dari budidaya domba sendiri ini terjadi adanya siklus kelahiran. Jadi dalam satu kali melahirkan itu selama waktunya itu biasanya 8 bulan. 8 bulan satu kali siklus itu selama 8 bulan, dan potensi dari domba sendiri karena dia usaha pembibitan itu memang potensinya cukup tinggi karena memang kemampuan produksi dari dombanya itu cukup gampang, di mana dalam 2 tahun dia bisa melahirkan melahirkan itu dalam 3 kali gitu ya. Jadi potensi untuk menghasilkan anaknya juga lebih banyak. Nah, di sini ada beberapa proses, di mana yang pertama adanya penyiapan bibit domba tersebut. Dari jantan maupun betina ini disiapkan dengan umur kawin yang memang sudah disiapkan, dia berpotensi atau misalnya dia sudah cukup umur untuk siap dikawinkan. Nah, di mana untuk jantannya sendiri bisa masuk di umur 12-15 bulan. Setelah dia pembesaran, terus masuk sekitar umur 1 tahun sudah bisa dikawinkan dengan betinanya, di mana betina yang sudah siap kawin dan birahi ini masuk di umur 15-18 bulan. Nah, kemudian nanti adanya proses perkawinan, di mana di sini biasanya dilakukan kawin alami atau biasanya juga dengan inseminasi buatan. Nah, kalau misalnya untuk kawin alami ini nanti bisa digabung jadi individu ya, 1 jantan 1 betina, atau nanti biasanya 1 jantan dengan 3 betina seperti itu. Nah, terus kalau misalnya sudah kawin, nanti akan terjadi kebuntingan, di mana kebuntingan ini proses lamanya itu sekitar 5 bulan atau 150 hari.
setelah si betinanya itu bunting, nanti akan melahirkan anak, di mana anaknya itu ada kemungkinannya terjadi dua, jadi terjadi 50% jantan, 50% betina. Ini biasanya untuk dombanya sendiri ada yang melahirkan 1-2 ekor seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah melahirkan anakan, anaknya tersebut akan masuk dalam periode kolostrum, di mana 3-5 hari pertama pemberian kolostrum itu penting untuk diberikan sebelum nanti masuk periode sapih ya. Sapih jadi masih menyusui selama 3 bulan, nanti akan dilepas sapih, jadi tidak menyusui lagi dari induknya dan akan dibesarkan kemudian. Nah, nanti kalau misalnya sudah melepas sapi tersebut, si induk tersebut akan siap untuk dikawinkan lagi. Setelah dikawinkan, nanti ada masa kering terlebih dahulu, jadi sudah masuk masa kering sekitar 30-40 hari, jadi tidak dikawinkan. Nanti kalau misalnya sekitar 1 bulan sudah masuk masa kering, nanti bisa dikawinkan kembali, begitu seterusnya. Nah, siklus untuk perkawinannya sendiri, ini biasanya induk tersebut bisa melahirkan sebanyak 8 kali, atau misalkan sekitar dalam kurun waktu 5 tahun seperti itu. Nah, tadi yang anakan, karena tadi pas menyusui itu masih bersama induknya, nah kalau misalnya sudah dilepas sapi, ini nanti akan diseleksi kembali. Jadi dia akan memasuki masa rearing atau pembesaran, di mana nanti akan diseleksi kalau misalnya sudah masuk waktu dewasa, jantan tersebut akan dipisahkan, apakah itu nanti akan jadi domba penggemukan, atau misalnya domba pedaging, atau bisa juga untuk domba tangkas, atau bisa juga untuk domba yang akan dikawinkan lagi dengan betina. Nah, terus yang betinanya kalau misalnya ada anakan atau cempe betina, nah itu berarti bisa dijadikan sebagai calon bibit atau calon indukan kemudian, seperti itu. Nah, terus masuk ini dari seleksi pemilihan bibitnya tersebut, di mana nanti bagaimana sih kriteria apa saja yang harus kita perhatikan dari domba jantan dan domba betina sebagai calon induk dan juga calon jantan gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari pejantannya terlebih dahulu, di mana ini dari postur tubuhnya yang bisa kita nilai bahwa domba yang siap untuk dikawinkan, dia fisiknya harus sehat, matanya bersih, cerah, jadi lebih tidak sayu ya, jadi tidak terlihat seperti sakit. Kemudian rambutnya bersih, tidak kusam, gerakan aktivitasnya juga aktif, dan kepalanya yang selalu tegak. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat dari postur tubuhnya, ini badannya terlihat panjang, ototnya juga kuat, jadi dia badannya keras gitu ya. Kemudian punggungnya dia posturnya lurus, dadanya bidang, dalam dan lebar, kemudian tumitnya ini tinggi, jadi dia kayak gagah gitu ya bentuknya untuk jantan. Nah, kemudian sudah pasti kita perhatikan domba tersebut tidak ada kecacatan baik itu di badannya maupun di alat reproduksinya. Nah, di alat reproduksinya sendiri juga harus dalam kondisi yang normal dan juga tidak adanya luka ataupun gangguan penyakit seperti itu. Kemudian ini untuk menyeleksi indukan atau calon indukan si domba tersebut, di mana badannya juga fisiknya harus sehat, matanya bersih dan cerah, kemudian juga rambutnya tadi tidak kusam, jadi tidak kusut, apalagi kalau misalnya domba itu kan rambutnya lebih lebat ya, jadi berarti kita harus perhatikan dari tidak adanya kusut atau misalnya kusam. Kemudian dari postur tubuhnya juga punggungnya yang lurus, tidak terlalu gemuk, jadi nanti akan ada penilaian ya dari kegemukannya agar dia pada saat proses kebuntingannya itu tidak menyulitkan dia. Kemudian kalau misalnya dari alat produksi susunya, jadi dari ambing dan putingnya itu terlihat normal, tidak ada kecacatan atau misalnya adanya kebengkakan penyakit, jumlah putingnya juga 2, normal, dan juga tidak adanya menggantung sebelah, jadi bentuknya sama-sama simetris gitu ya, berarti tidak ada gangguan lainnya gitu. Nah, jadi untuk induknya sendiri kita harus perhatikan dari postur kegemukannya ya. Kenapa tidak boleh gemuk? Tidak boleh terlalu gemuk karena memang dia akan mempersiapkan
pada saat kawin alami ataupun maupun kebuntingan ini tidak boleh melebihi dari standar berat badan atau misalnya skor kondisi tubuh yang diperhatikan gitu ya. Nah, kalau misalnya di kita selain dari berat badan, yang bisa kita pantau juga dari skor kondisi tubuh atau body condition skor, di mana itu biasanya sebagai penilaian untuk menilai istilahnya postur tubuh yang terlalu gemuk atau yang terlalu kurus. Nah, itu bisa menggunakan BCS dan juga berat badan. Nah, kalau misalnya untuk calon induk sendiri, ini dombanya tidak boleh terlalu gemuk, jadi masuk ke BCS. Karena kita yang biasanya peternak gunakan itu BCS-nya di menggunakan skor 1 sampai 5. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa calon induk yang tidak boleh terlalu gemuk itu masuk BCS-nya itu biasanya 2,5 sampai 3. Jadi standar ya untuk kegemukannya. Nah, kemudian dari bobot badan ini biasanya pada saat sebelum dikawinkan bisa kita timbang terlebih dahulu, jadi bisa kita pantau untuk berat badannya, di mana bobot badan yang sudah siap direkomendasikan untuk dikawinkan ini sekitar 18 sampai 25. Tapi untuk berat badan sendiri ini kita balik lagi ke jenis si dombanya tersebut. Kalau misalnya dombanya memang dia dengan postur tubuh yang kecil seperti tadi yang ekor tipis atau misalnya domba-domba lokalan, nah itu biasanya 18 kilo itu sudah masuk masa siap kawin. Apalagi kalau misalnya umurnya tadi pertama dikawinkan bisa masuk umur 15 sampai 18 bulan. Nah, kalau misalnya memang tipe-tipe indukannya itu yang memang dia besar-besar, nah itu biasanya masuk minimal 25 kilo untuk bisa siap dikawinkan. Nah, jadi di sini untuk umur-umurnya sendiri, di mana domba tersebut memang sudah masuk siklus birahi atau siklus estrus pertama itu umur 8 sampai 10 bulan. Nah, tapi ini biasanya optimalnya untuk bisa disiap dikawinkan karena dia di 8 sampai 10 bulan ini estrusnya biasanya belum stabil, jadi bisa dikawinkan pada umur 15 sampai 18 bulan seperti itu. Nah, jadi untuk kita melihat gimana sih tanda-tanda estrus atau birahi pada indukan domba gitu ya, calon domba betina, di mana kita bisa dilihat dari tingkah lakunya dan perubahan fisiknya. Kalau misalnya domba yang terlihat setelah dia kalau misalnya kita lihat secara sekilas itu akan adanya domba yang terlihat gelisah, lalu juga sedikit kayak sering mengerang gitu ya, berteriak, jadi berisik. Kemudian juga dia adanya tingkah laku di mana suka menaiki atau dinaiki sesama betina. Jadi dalam satu kandang itu saling menaiki. Nah, itu berarti ada tandanya bahwa dia terjadi estrus. Nah, kemudian kalau misalnya dari alat kelaminnya, ini dari vulvanya bisa kita lihat bahwa kondisinya sudah mulai bengkak, lalu juga berwarna merah. Nah, ini karena keluarnya lendir yang bening dan tidak berwarna, ini juga biasanya akan kalau misalnya kita pegang akan terasa hangat gitu. Nah, kemudian bisa juga terlihat dari nafsu makannya yang mulai berkurang. Nah, nanti kalau misalnya sudah masuk masa birahi, ini biasanya siklus birahi ini akan terjadi setiap 17 hari sekali. Jadi selama 17 hari, selang 17 hari ini biasanya akan terjadi siklus birahi. Nanti lama birahinya itu prosesnya sekitar 30 jam. Jadi di mana kalau misalnya domba tersebut sudah terlihat tanda-tanda birahi, nah nanti itu bisa dikawinkan, langsung dikawinkan dengan jantan, dimasukkan jantannya itu pada siang hari, atau misalnya terlihat si betina tersebut estrusnya di siang hari, nah itu bisa, atau misalnya sore hari, nah nanti besoknya itu bisa langsung segera dikawinkan dengan si jantannya tersebut. Nah, kemudian jadi kawin alami sendiri ini tadi bisa dilakukan individu maupun koloni, di mana kalau misalnya individu ini satu pejantan dan satu betina dimasukkan ke dalam satu ruangan jadi kandang khusus untuk kawin. Nah, jadi bisa kita pantau ya pergerakannya dan juga keberhasilannya dalam proses perkawinannya tersebut. Nah, terus untuk yang koloni ini juga bisa kalau misalnya untuk lebih mengefisienkan waktu dan juga lebih mendapatkan misalnya ada betina yang sama-sama barengan birahinya, nah itu bisa langsung sekaligus dikawinkan dalam satu kandang.
biasanya rasionya untuk pejantannya 1, betinanya 3 ekor gitu ya, untuk kesanggupan dari si pejantannya tersebut. Nah, tapi tetap kita harus pantau dan perhatikan untuk proses kawinnya, apakah dia terjadi apa enggak, kemudian juga dari betinanya sendiri, apakah mau dinaiki oleh jantannya atau gimana, nah itu berarti kita harus pantau. Kalau misalnya ada jantan yang, ada betina yang memang tidak terbiasa atau belum mau untuk dinaiki oleh si jantannya tersebut, nanti kita bisa ganti dengan rolling jantan yang lain atau betinanya yang kita singkirkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, terus adanya kita di sini parameter juga service per conception, di mana tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kemampuan melahirkan untuk si dombanya tersebut ini bisa 1-2 ekor, atau kalau misalnya S per C-nya itu kemampuan dari 1 kali kawin ini bisa melahirkan 1,5-2 gitu ya. Nah, terus tadi lama kebuntingannya 150 hari atau sekitar 5 bulan, dan ini masa kosongnya, jadi setelah dia melahirkan, ada masa kosong terlebih dahulu 1-2 bulan sebelum nanti dia siap untuk dikawinkan kembali. Nah, jadi keseluruhan untuk jarak antar satu kelahiran, ini sekitar 7-8 bulan gitu ya, kurang lebih. Seperti itu. Nah, kemudian tadi dari manajemen kawinnya, terus juga melihat dari birahinya, yang tidak kalah penting kita juga harus memeriksakan dari segi kesehatannya, di mana tadi sudah dipilih nih bibit-bibit domba yang sehat, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan 1 minggu sebelum dikawinkan. Nah, jadi dicek dulu ya, dianya udah siap belum, udah sehat, terus pakannya juga udah masuk, nutrisinya udah semua udah siap gitu. Nah, terus kita lakukan pemberian vitamin, biasanya pemberiannya secara injeksi, bisa menggunakan Adeplex injeksi. Ini vitamin isinya vitamin A, D, dan E, ini untuk reproduksi dan juga untuk pertumbuhannya. Lalu bisa juga dengan pemberian tambahan mineral, ini bisa dicampurkan ke pakan. Kita ada mineral feed supplement S, jadi bisa diberikan, dicampurkan dengan pakannya seminggu sebelum dikawinkan. Nah, terus juga bisa kita berikan obat cacing. Ini memang program rutin ya, deworming, untuk mencegah penyakit cacingan, apalagi nanti pada saat menjelang sebelum si domba tersebut bunting. Jadi kita harus basmi dulu dari siklus cacingnya. Kita bisa berikan worm Zolka 2 minggu sebelum dikawinkan gitu. Nah, selain itu juga dari pemberian vitamin dan obat cacing, nah kita juga harus program rutin perawatan seperti ternaknya dimandikan, kebersihan kandang dan ternaknya juga harus selalu terjaga, dan perawatan atau memotong kuku ini juga tidak jangan tertinggal ya, karena nanti kalau misalnya kukunya terlalu panjang atau dari bulunya itu yang terlalu kotor, terlalu gimbal, nah itu bisa mengganggu dari kebersihan dan juga kesehatannya, seperti itu. Nah, tadi produk Adeplex injeksi ini komposisinya jadi ada vitamin A, D, E, dan B kompleks. Ini lengkap isinya, indikasinya untuk mencegah dan mengobati defisiensi vitamin pada hewan ternak. Nah, jadi pemberian vitamin Adeplex ini khusus untuk masalah seperti gangguan pertumbuhan, gangguan pencernaan, tapi yang non-infeksius. Kalau misalnya lebih ke kayak adanya gangguan dari adaptasi nutrisi atau misalnya gangguan metabolik, nah itu pemberiannya bisa dengan pemberian vitamin ini. Kemudian gangguan reproduksi dan ototnya, karena tadi ada mengandung vitamin D dan E, lalu juga ada proses penyembuhan penyakit karena infeksi bakteri dan parasit. Jadi ini bisa diberikan sebagai pemulihan dari kalau misalnya domba tersebut setelah diobati terus dikasih vitamin untuk lebih mempercepat kesembuhannya gitu. Lalu juga bisa diberikan pada ternak yang anemia atau kelemahan, jadi pada saat baru kalau misalnya untuk anakan ya, jadi untuk cempe yang baru dilahirkan dan terlihat lemah, nah itu bisa diberikan vitamin ini. Nah, lalu juga untuk kelemahan pada saat perubahan iklim atau dari proses transportasi ini juga bisa diberikan. Nah, aturan pakainya kalau misalnya untuk kambing dan domba, ini bisa diberikan 1 mili per 40 kg berat badan. Ya, Medifriend, jadi setelah tadi kita masuk
masa birahi, kemudian juga dikawinkan. Nanti kalau misalnya domba tersebut sudah masuk masa kebuntingan, kita bisa tahu ciri-cirinya dengan sebagai berikut, di mana adanya perubahan tingkah laku. Jadi bisa kita lihat dari tingkah lakunya dan juga dari fisiknya akan terjadi tanda-tanda seperti si betina tersebut tampaknya akan lebih tenang, jadi lebih tidak gelisah seperti pada saat tadi birahi, kemudian juga tidak terlalu agresif, dia bisa makan dengan tenang dan nafsu makannya juga sedikit demi sedikit bisa meningkat. Nah, kemudian juga tandanya tidak timbul birahi lagi setelah masa misalkan dalam waktu 17 hari setelah dia dikawinkan tersebut, tidak adanya tanda-tanda dia birahi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nah berarti ada kemungkinan terjadinya kebuntingan pada domba tersebut. Nah, nanti makin lama setelah masuk umur kebuntingan sekitar 2-3 bulan, nanti akan bisa terlihat perut sebelah kanan atau misalnya perut sebelah kanan si dombanya tersebut semakin lama akan semakin membesar dan berat badannya juga semakin meningkat. Nah, bisa juga dilihat tanda-tandanya biasanya domba betina tersebut akan menggesekkan perutnya ke dinding kandang. Nah, itu berarti tandanya dia adanya tanda-tanda dia bunting. Nah, kalau misalnya pada saat masuk menjelang kelahiran atau sudah masuk 5 bulan, nanti juga akan ada tanda-tandanya. Setelah kita hitung 150 hari, nanti bisa kita lihat ambingnya yang sudah mulai membesar, jadi si putingnya itu sudah mulai masuk menjelang kelahiran itu putingnya sudah mulai mengeluarkan susu, ambingnya mulai membesar, kemudian juga ternaknya biasanya akan lebih menyendiri dan tidak mau didekati ternak yang lain, kemudian juga bulunya terlihat lebih bersih dan juga mengkilap, dan biasanya kita juga bisa pastikan pemeriksaan kebuntingan ini dari kondisi ternaknya. Kalau misalnya umur-umur tua juga bisa dilihat pengamatannya menggunakan alat seperti USG yang biasanya diadakan misalnya dari Disna Kesehatan Hewan gitu ya, dari Puskeswan atau misalnya dari dokter hewan seperti itu. Nah, kita juga harus perhatikan dari masuk ke pemeliharaan dan juga dari pakan, sudah masuk fase induknya tersebut bunting, berarti kita harus perhatikan induk tersebut bisa dipisahkan ke kandang khusus, biasanya 2 bulan sebelum melahirkan. Ini tujuannya agar melindungi si domba tersebut dari perkelahian atau misalnya dari gangguan dari domba lain. Kemudian juga ada biasanya dari kandang tersebut juga bisa kita siapkan area lebih, jadi seperti area umbaran untuk exercise ya, jadi untuk sebagai lahan untuk jalan-jalannya si domba betina tersebut pada saat bunting agar dia tidak terlalu gemuk, jadi agak sedikit menurunkan energinya seperti itu ya. Nah, 3 bulan pertama untuk dari fokusnya pada domba bunting tersebut, 3 bulan pertama biasanya difokuskan untuk menjaga kondisi induknya, apalagi dari segi nutrisinya ya, dari 3 bulan tersebut. Biasanya dari berat badannya perlu kita berikan pakan berkualitas untuk domba buntingnya, namun juga tidak boleh berlebihan agar tidak kegemukan. Nah, ini biasanya dari pakannya bisa kita berikan seperti protein tinggi sekitar kalau konsentratnya 14-16% seperti itu. Nah, kemudian 4-6 minggu sebelum melahirkan ini tetap pemberian pakannya diperhatikan dari nutrisinya seperti protein, vitamin, lalu juga dari mineralnya yang cukup. Ini bisa kita lihat berat badan domba tersebut juga biasanya setelah menjelang melahirkan juga makin lama makin meningkat 7-12 kg. Nah, pakan yang bisa diberikan untuk induk bunting ini biasanya hijauannya sekitar 4,5-5 kilo per ekor per hari, dan untuk konsentratnya ini bisa kita berikan 0,5 sampai 1 kg per ekor per harinya. Nah, nanti di akhir kebuntingan pada saat kita kontrol untuk BCS-nya bisa kita lihat masuk ke 3,5 sampai 4. Kalau misalnya di atas 4, kalau misalnya BCS-nya sekitar 5, nah ini sudah masuk masa dia penilaian obesitas itu. Nah, jadi maksimal itu di BCS 4.
Nah, di mana untuk pemeliharaan induk bunting ini juga bisa kita berikan vitamin untuk melengkapi dari asupan vitaminnya. Tadi pemberian Adeplex injeksi setiap bulan dan 1 minggu sebelum kelahiran. Nah, setelah induknya tersebut melahirkan, di sini akan masuk fase induk menyusui, di mana juga pakannya tadi yang harus kita perhatikan berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup. Ya, dan ini penting diperhatikan selama 1 bulan masa laktasi, karena di sini pemberian nutrisi untuk induknya, selain untuk induknya, jadi untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah dia melahirkan, dan juga untuk produksi susu untuk anaknya. Nah, kemudian juga pemberian nutrisi yang tinggi ini juga untuk induk tersebut agar segera untuk birahi lagi dan juga untuk kawin kembali. Nah, ini biasanya untuk pakannya sendiri akan kita biasanya akan ada penambahan ya dari segi pemberian pakan, lalu juga dari nutrisinya biasanya ditinggikan protein dan energinya. Biasa kita sebut juga dengan flushing sebelum melahirkan, dan setelah melahirkan ini juga kita berikan flushing ini untuk lebih meningkatkan lagi dari nutrisi yang didapatkan oleh induknya tersebut. Nah, untuk pemberian air minum ini sebagai metabolisme tubuh dan juga untuk mengatur suhu tubuhnya, dan juga untuk meningkatkan lagi produksi susunya, ini bisa kita berikan air minum secara ad libitum, jadi selalu ada dengan dalam kondisi yang segar. Nah, kalau misalnya masuk fase induk menyusui ini juga kita pastikan harus mewaspadai adanya gangguan mastitis pasca melahirkan, ini sering terjadi, makanya bisa kita berikan untuk mencegahnya atau mengurangi adanya kejadian mastitis, bisa kita berikan Mastigrin. Nah, Mastigrin ini produk herbal dari Medion, di mana dia bahan-bahan atau suplemen herbal yang bisa kita berikan untuk mengurangi angka kejadian dari mastitis, dan juga adanya sebagai antibakterial, dan juga untuk membantu meningkatkan produksi susu pada ternak yang menyusui seperti itu. Nah, untuk program lainnya ini bisa kita berikan obat cacing. Jadi pada saat fase menyusui ini diberikan lagi obat cacing untuk memutus siklus cacingan. Pemberiannya bisa menggunakan salah satunya dengan Womzol K, jadi ini bentuknya kaplet, lalu juga ada Vita B Plex Bolus Extra Favor, ini vitamin B kompleks ya isinya untuk diberikan sebagai multivitamin dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Atau kalau misalnya dengan versi injeksinya bisa menggunakan Adeplex injeksi yang sudah saya paparkan tadi. Nah, ini contoh induk menyusui yang tadi di mana kondisi ambing yang baik itu dia simetris, jadi ambingnya terlihat membesar, terus putingnya juga dua-duanya mengeluarkan produksi susu dengan baik. Kalau misalnya ambing yang kurang baik ini berarti bisa saja dia kondisinya besar sebelah atau misalnya bengkak sebelah, sudah memerah dan membiru seperti ini, berarti sudah ada tanda kalau misalnya dia terkena mastitis seperti itu. Nah, kita masuk ini fase menyusui juga, tapi kita lebih fokusnya ke pakan, di mana kalau misalnya pakan dari menyusui ini 1-6 minggu setelah melahirkan, biasanya induk tersebut butuh nutrisi yang tinggi, karena pada saat setelah melahirkan itu kan kondisi tubuhnya itu ngedrop atau misalnya turun secara drastis karena dia kelelahan setelah melahirkan, butuh nutrisi. Jadi kita bisa berikan pakan yang lebih tinggi juga. Nah, ini biasanya hijauannya bisa diberikan secara tidak terbatas ya, jadi bisa diberikan lebih banyak atau biasanya kurang lebih 20% dari bobot tubuhnya. Nah, hijauannya yang dipilih ini biasanya berkualitas yang baik. Kalau misalnya untuk khusus fase menyusui ini bisa dipilih yang berumur muda karena memang proteinnya cukup tinggi dan kecernaannya juga tinggi. Jadi mudah untuk mudah untuk
serat nutrisinya. Nah, kemudian hijauan itu diberikan paling tidak 2 kali sehari dan konsentrat ini bisa diberikan 0,5 sampai 1 kg per ekor per hari. Nah, kemudian juga bisa kombinasi dengan menggunakan campuran hijauan dan leguminosa. Ini legum juga seperti lamtoro, indigo vera, kaliandra. Nah, ini mengandung protein yang tinggi yang bisa kita berikan kepada ternak selama induk tersebut menyusui untuk merangsang produksi susunya. Nah, kalau misalnya komposisi dari konsentrat, ini biasanya tergantung dari bahan pakan yang tersedia di wilayah teman-teman sekalian ya. Beberapa bahan yang paling sering umum digunakan untuk pemberian konsentrat, ini biasanya dari dedak padi, lalu juga bungkil kelapa, ampas singkong, tepung gaplek, ini beberapa dari sumber energi dan juga sumber protein, kemudian juga biasa diberikan ampas tahu seperti itu. Nah, di masing-masing bahan pakannya juga ada batasan pemberiannya dan juga nanti sesuai kebutuhan proteinnya yang ditargetkan berapa seperti itu. Nah, jadi di sini untuk pakan dari ternak pada umumnya hijauan dan konsentrat, di mana pemberian konsentrat ini sebagai tambahan pelengkap nutrisi untuk selain tadi dari hijauan dengan nutrisi yang berbeda ini biasanya diberikan secara bertahap, jadi tidak langsung seabrek gitu ya ngasihnya. Kemudian yang konsentrat ini juga biasanya kadar seratnya rendah tapi dia mudah dicerna gitu. Nah, pemberian pakannya sudah pasti 2-3 kali sehari, pagi, siang, dan sore hari. Nah, tadi komposisi atau misalnya kombinasi campuran hijauan dan legum ini biasanya dilihat juga dari status ternaknya, di mana beberapa fase ternak pada saat dia pembesaran atau sedang tumbuh, jadi umur di atas 3 bulan, ini biasanya rumput-rumputan jadi kayak karena dia sudah masuk masa pembesaran, jadi proteinnya biasanya agak diturunkan sedikit, jadi legumnya masih 40%, dan hijauan ini sebagai lebih ke pencernaannya, seperti itu ya seratnya. Nah, kemudian masuk dari darah atau misalnya calon indukan, ini masih tinggi di hijauan, karena nanti kalau misalnya pemberian legumnya terlalu berlebih juga nanti proteinnya akan terlalu naik seperti itu, sehingga menyebabkan dia terlalu gemuk. Nah, kemudian masuk ke kebuntingan, ini legumnya ditambahkan lagi, jadi proteinnya agak dinaikin. Lalu juga untuk fase menyusui, ini biasanya 50% karena biasanya legum ini menjadi tambahan sebagai sumber proteinnya. Nah, untuk pejantan ini pemberiannya hanya 25% untuk legumnya dan sisanya lebih banyak di rumput-rumputan. Nah, untuk hijauannya sendiri ini bisa kita pilih rumput-rumputan yang memang tersedia di lapangan ya, teman-teman Medifriend semuanya. Mungkin teman-teman udah sering dengar hijauan yang biasa kita berikan untuk ternak seperti rumput lapang, odot, atau misalnya rumput gajah, rumput raja. Nah, itu sudah banyak bisa kita beli atau misalnya kita tanam sendiri di lingkungan peternakan teman-teman sekalian. Yang kemudian juga dari legum kacang-kacangan, ini bisa pilih seperti lamtoro, kaliandra, gamal, dan lainnya. Nah, bisa juga memanfaatkan limbah pertanian yang ada di wilayah setempat. Ini biasanya kita bisa mengambil dari limbah jerami padi atau misalnya kulit singkong. Nah, ini biasanya kita bisa pilih dan kita beli karena biayanya bisa kita tekan gitu ya untuk limbah pertanian ini. Asalkan nanti untuk pemberiannya sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Atau bisa juga dengan teknologi pengawetan, ini bisa menggunakan silase atau amoniasi, jadi adanya proses fermentasi dan amoniasi dari hijauan tersebut, agar nutrisinya semakin baik lagi dan juga untuk kualitasnya akan semakin tinggi, bisa kita berikan untuk lebih meningkatkan lagi produksi susu dan juga dari segi ketahanan si pakan tersebut. Nah, kalau tadi hijauan, kita masuk ke konsentrat. Kalau konsentrat ini kan bahan pakan tambahan sebagai penguat dari pelengkap nutrisi yang hijauan tadi. Nah, ini bisa kita lengkapi dari beberapa bahan pakan, bersumber dari sumber energinya, lalu juga sumber protein dan juga sumber mineral.
dan vitamin, biasanya seperti itu. Nah, sumber energi bisa kita pilih beberapa bahan seperti dedak, jagung, gaplek, polar, pepes, onggok, dan lain-lain. Kemudian untuk sumber protein, ini bisa kita pilih seperti bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, bungkil kedelai, atau misalnya ampas tahu, atau juga ampas kacang hijau, ini bisa diberikan sebagai sumber protein. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan sumber mineralnya, ini bisa kita dari bahan-bahan yang tinggi mineral seperti tepung batu, lalu juga tepung tulang. Nah, terus bisa kita juga tambahkan mineral premix seperti yang Medion juga ada. Ini mineral feed supplement S, ini bisa kita campurkan ke konsentrat untuk meningkatkan dari sumber mineralnya seperti itu. Nah, nanti setelah kita pilih bahan pakan yang sudah ada dan biayanya juga sudah kita perhitungkan, nanti kita kebutuhannya seperti apa sesuai fasenya, kita olah, kita formulasikan, kemudian setelah kita olah, kita campurkan, bisa langsung diberikan kepada ternaknya. Gitu. Nah, selain itu, setelah pemberian pakan, kita juga ada proses penimbangan ya. Penimbangan juga harus penting dilakukan. Biasanya dilakukan setiap bulan sampai umur 3 bulan. Ini pada saat dia dibesarkan. Ini untuk menghitung dari mulai 3 bulan ini untuk menghitung pertambahan berat badan serta mengevaluasi pemberian pakan. Jadi setelah kita diberikan pakan itu, apakah akan jadi daging kah atau misalnya naikkah berat badannya, berarti kan kita berhasil dalam pemberian pakannya. Nah, memang jika tidak memungkinkan, berarti bisa kita lakukan penimbangan ini pada saat dia berganti fase, misalkan pada saat dia lahir, terus juga sudah masuk ke fase lepas sapi, itu biasanya ditimbang lagi karena melihat berat badan standar untuk dia bisa siap lepas sapi itu berapa. Kemudian nanti ada juga penimbangan pada saat sebelum kawin, ini ditimbang kembali untuk melihat standar bobot badan dia siap kawin berapa, dan begitu seterusnya. Nah, pengukuran bobot badan atau penimbangan ini biasanya dilakukan 2 cara ya, ada yang timbangan gantung seperti ini, dan juga timbangan digital besar, kalau misalnya otomatis gitu ya. Nah, untuk timbangan gantung ini biasanya menggunakan timbangan digital yang gantung dengan digantungkan ke kayak pipa ya. Pipa atau misalnya selang agar si domba tersebut tidak terlalu sakit, jadi bisa dikaitkan dengan pipa selang gitu ya. Kalau misalnya ini timbangan digital, kalau misalnya teman-teman udah punya sendiri timbangan digital yang besar, memang ini tidak mudah untuk dibawa-bawa, tapi biasanya sudah ada di beberapa peternak dan tinggal dimasukkan aja si ternaknya tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penilaian body condition score, di sini tadi kita lihat ada 5 penilaian, di mana yang pertama ini kondisi 1, ini biasanya dia akan terlihat kurus, walaupun ini kalau misalnya domba kan bulunya memang terlihat tebal ya, tapi bisa kita nilai dengan pada saat kita meraba badannya itu terlihat adanya lekukan gitu ya di kaki atasnya, kaki belakangnya, ini bisa kita lihat adanya lekukan tajam dari tulangnya, lalu juga dari tulang belakang atasnya ini terlihat menonjol gitu ya. Kemudian untuk yang kedua ini cukup agak sedang kurus ya gitu ya, masih rada kurus, ini dengan legukannya. Kemudian untuk yang ketiga ini yang sedang, jadi yang menengah rata-rata, di mana sudah mulai terlihat adanya perlemakan di pinggang belakangnya gitu ya. Nah, terus masuk ke 4, ini sudah mulai tidak adanya, kalau misalnya kita pegang di atasnya sudah tidak ada muncul menonjol tulang, dan juga dari sisi kanan bawahnya dari kakinya ini sudah lekukannya lebih ke lekukan dagingnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah masuk fase body nilai 5, ini biasanya sudah masuk obesitas karena pas kita pegang ini semuanya sudah penuh dengan daging dan juga lemak seperti itu. Nah, tujuannya tadi yang body condition score ini untuk sebagai evaluasi tadi nutrisi, jadi penilaian kalau misalnya terlalu kurus berarti adanya
kemungkinan adanya nutrisi yang tidak masuk, atau misalnya juga bisa dia terkena penyakit gitu ya, atau bisa dinilai juga sesuai status fisiologi atau produksinya untuk melihat tadi kalau misalnya yang siap kawin dia masuk ke BCS 2,5 sampai 3, terus juga kalau misalnya maksimalnya dia bunting ini kita pantau kontrol BCS-nya di BCS 4 seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contoh BCS 1 di mana dia tulangnya ini terlihat menonjol di atas. Lalu ini untuk yang BCS 2, di sini masih ada legokan laparnya ya untuk di perutnya, terus juga tulangnya masih terlihat, tapi kalau misalnya kita raba sebenarnya sudah ada dagingnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang 4 ini udah cukup terlihat kalau misalnya kita raba ini sudah banyak perlemakan dan juga daging. Nah, ini contohnya kita bisa melihat atau misalnya menilai BCS-nya itu dengan memegang di bagian tulangnya atau misalnya di bagian belakang si domba tersebut. Nah, salah satu yang terpenting juga yang kita bisa lakukan untuk pengontrolan dari budidaya domba ini, kita harus sediakan kartu recording, di mana ini sebagai pencatatan untuk ternak domba, mau itu induk, jantan, maupun nanti anakan, ini juga perlu harus adanya kartu recording untuk kita bisa mengontrol dari penilaian atau misalnya ada gangguan kesehatan gitu ya. Nah, biasanya untuk kartu recording ini bisa kita lengkapi dengan data diri si dombanya tersebut, misalnya dari nomor ternaknya atau dari jenis ternaknya apa, dombanya, terus tanggal lahirnya, dari induk yang keberapa, atau misalnya dari turunan keberapa, agar kita bisa menghistorikan turunannya ya, turunan dari domba tersebut. Kemudian ada tabel di sini, biasanya bisa kita isi kalau misalnya indukan atau jantan, ini bisa kita isi tanggal dia kawin, kemudian juga nomor pejantannya, misalkan menggunakan pejantan yang mana, tanggal dia melahirkan atau misalnya beranak, terus anak yang dilahirkannya berapa, bobot lahir masing-masing anaknya berapa, jadi bisa kita pantau di sini per induk dan anaknya. Nah, kemudian juga di sini ada yang kartu recording lainnya, jadi tabel lahirnya di mana dia pada saat reproduksinya ada tanggal kawin, kemudian juga nomor pejantannya, jenisnya, kemudian juga tanggal beranaknya, terus anaknya ini nomornya nomor berapa aja, kemudian ini bobot lahir dari anaknya berapa, seperti itu. Nah, terus juga ada tambahan tabel lainnya, ini bisa diisi keterangan seperti kejadian-kejadian pada domba tersebut ya, misalnya satu domba itu pernah mengalami keguguran, atau misalnya anaknya ada yang pernah mati berapa, atau misalnya ada gangguan kesehatan yang pernah terjadi, nah itu bisa dicatat di histori tabel berikut ini. Nah, kemudian perawatan lainnya yang harus kita perhatikan, ini dari segi aktivitas yang bisa kita lakukan seperti memandikan ternak, ini bisa dilakukan setiap hari ya, atau misalnya sekitar 2-3 kali sehari, 2-3 kali seminggu, ini bisa dilakukan memandikan ternak, karena domba sendiri kan kita tahu bulu atau rambutnya itu kan mudah gimbal dan kotor, jadi kita harus mandikan agar kebersihannya lebih terjaga seperti itu. Nah, kemudian untuk pencukuran bulu, ini juga biasanya dilakukan sekitar 4-6 bulan sekali, atau misalnya bulunya sudah terlihat tebal dan gimbal ya, jadi sudah mulai kusut, ini bisa dicukur dengan alat cukur khusus gitu ya. Jadi pada saat sudah dimandikan bisa langsung dicukur. Nah, kemudian juga untuk potong kuku, ini tujuannya agar kuku yang mencegah kukunya terlalu panjang. Kalau misalnya terlalu panjang, ini akan menyulitkan dia dalam berjalan dan juga nantinya akan timbul masalah bibit penyakit yang muncul di gangguan kuku ini ya. Nah, ini berarti kita harus potong kalau misalnya sudah panjang, bisa menggunakan tang khusus untuk memotong ini ya, gunting khusus untuk pemotong kuku. Nah, kemudian juga pemasangan eartag, ini juga ada beberapa peternak yang memang biasa menggunakan eartag sebagai penomoran atau penandaan dari domba tersebut.
Nah, kemudian ini dari perkandangan, di mana perencanaan kandang itu selain dari lokasi, lalu juga dari sumber dayanya yang harus kita sediakan, di sini juga biasanya kita lihat dari konstruksi kandangnya. Kalau misalnya Medifriend semua baru mau membangun kandang, berarti ini ada tiga komponen yang harus kita perhatikan, di mana yang pertama ada atap. Atap itu bisa menggunakan bahan seperti genteng seperti ini, atau misalnya dari asbes ya. Asalkan tinggi atapnya ini biasanya minimal 3 meter, jadi biar ada sirkulasi udara yang lancar ya di dalam kandang tersebut dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Nah, untuk dindingnya ini bisa menggunakan biasanya ada kombinasi tembok dan juga adanya besi baja ringan gitu ya, untuk sebagai apa namanya, pagar dan juga penghalang dinding tersebut ya, biasanya menggunakan besi atau baja ringan. Asalkan dari pembangunannya itu tidak mudah lepas dan juga dia kokoh dan kuat, karena biasanya untuk kandang domba sendiri ada yang berbentuk seperti panggung ya, atau misalnya panggung ini berarti kita harus pastikan bisa menampung bobot badan dombanya tersebut dalam jumlah yang banyak itu. Nah, kalau misalnya untuk lantai, ini bisa biasanya lazim di peternakan itu ada yang menggunakan kayu, ada juga dari bambu, atau misalnya langsung ke tanah, biasanya yang langsung tidak dalam bentuk panggung ya. Tapi kalau misalnya panggung, juga kita bisa sarankan untuk menggunakan selat plastik seperti ini. Nah, selat plastik ini selain pemasangannya mudah, juga bisa lebih mudah untuk dalam pembersihannya. Nah, asalkan biasanya untuk kayu, bambu, atau misalnya plastik seperti ini harus diberikan celah lantai, jadi ada bolong-bolongnya seperti ini, kurang lebih 2 cm, agar kotoran atau misalnya feses itu langsung jatuh ke bawah gitu ya, langsung ke bawah kandang untuk segera dibersihkan. Ya, Medifriend, jadi di sini kita ada namanya selat alas medion. Nah, jadi selat alas plastik ini khusus bisa digunakan di pemeliharaan kambing maupun domba. Fungsinya untuk pengganti selat kayu maupun bambu di kandang panggung maupun juga untuk lantai kandang gitu ya. Nah, dia karena berbahan plastik, jadi mudah dibersihkan, lebih higienis karena kotorannya tadi tidak menumpuk di selat ini ya, jadi langsung di bawah, turun ke bawah. Kemudian juga dari konstruksinya juga lebih kokoh dan tahan lama, dan pemasangannya juga mudah, jadi mudah dibongkar pasang dan perawatannya lebih mudah karena tadi bisa dibersihkan dengan mudah gitu ya. Nah, untuk selat alas medion ini kapasitas bebannya bisa menampung 200 kg per selat. Jadi dalam satu selat, ukuran selat itu biasanya bisa menampung sekitar kalau misalnya domba-domba kecil itu biasanya 4 sampai 5 ekor gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk kuat dalam menahan atau menopang tubuh dari si domba tersebut. Nah, kemudian ini juga masuk ke penyediaan tempat pakan dan tempat minum yang bisa kita perhatikan. Tempat pakan dan tempat minum ini bentuknya pemasangannya harus mudah dijangkau oleh domba tersebut, stabil dan permanen, lalu juga tidak mudah tumpah dan bocor. Nah, kemudian juga dari jumlah tampungannya ini bisa memenuhi dari jumlah pakan dan air yang kita berikan sesuai kebutuhan. Nah, biasanya untuk bak pakan untuk umur dari umur 1 sampai 2 bulan ini biasanya 20 sampai 30 cm per ekornya, atau misalnya udah kita ukur ukurannya biasanya sekitar kedalamannya 40 cm ya, 40 cm, jadi sebagai talang pakan di bawahnya. Nah, bentuknya biasanya untuk talang pakan itu dibuat agak lebih bawah, jadi sejajar dengan kaki dombanya tersebut, agar karena dia sifat habitat aslinya gitu ya, memang dia merumput ke bawah, jadi lebih baik untuk tempat pakannya kita posisikan sejajar dengan kakinya seperti ini. Nah, untuk tempat minum ini bisa kita berikan atau kita bentuk tempat minum ini seperti bentuk ember, drum, jadi drum bekas, atau misalnya dengan pipa paralon atau pipa otomatis. Nah, ini sudah ada contohnya ya, tempat minum yang menggunakan pipa paralon, nanti akan ada langsung nipelnya khusus di sini agar memudahkan si ternak tersebut mendapatkan air yang selalu dalam keadaan segar seperti itu. Nah, kemudian ini dari beberapa jenis kandang, di mana ada kandang pembesaran, biasanya dalam bentuk koloni, ada beberapa ternak di dalamnya.
ini luas kandang yang diperlukan per ekornya ini 0,5 sampai 0,75 meter persegi, jadi tinggal dikalikan misalnya ukuran luasannya berapa, tinggal dibagi ini, nanti akan masuk kapasitas atau misalnya kepadatannya berapa ekor dalam satu luasan ini gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk pembesaran nih, sudah masuk sekitar umur 10 bulan, itu si dombanya kan sudah masuk masa dewasa ya. Nah, pada saat jantan dan betina itu sudah masuk masa dewasa, bisa langsung dipisahkan ke kandang khusus jantan dan betina. Nah, terus ini juga ada kandang melahirkan, di mana ini luas kandangnya agak lebih luas, jadi dikhususkan untuk pada saat biasanya sekaligus dengan domba tersebut bunting, dimasukkan ke dalam satu kandang dan pada saat melahirkannya juga dilakukan di situ. Biasanya luas kandangnya itu hampir 2 meter persegi, di mana nanti untuk si induk dan anaknya keluar ya. Nah, biasanya dilengkapi juga dengan alasan jerami kering untuk menyerap cairan yang keluar pada saat proses melahirkan dan juga lebih menghangatkan cempe dan anaknya tersebut. Nah, kemudian ini kandang, setelah kandang melahirkan, bisa kita pindahkan ke kandang induk. Jadi kandang induk dan anak ini biasanya lebih bersih dan lebih luas lagi, di mana tempat induk yang menyusui itu, dan sampai anaknya itu besar selama 3 bulan. Jadi ini masih digabung dengan ibunya ya, jadi masih dengan induknya. Biasanya luasannya 1,5 sampai 1 meter untuk induknya, terus juga untuk anaknya memerlukan luasan 0,75 sampai 1 meter per ekor anaknya gitu ya. Jadi sekitar luasannya 3 sampai 4 meter persegi lah ya untuk dalam satu kandang seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah lepas sapi, anak tersebut akan dipisahkan ke kandang koloni tadi seperti itu. Nah, terus juga kita lengkapi misalkan ada peternak yang ingin adanya pengembalaan atau area umbaran, ini memang idealnya untuk pembibitan, karena tujuannya sebagai si domba betina tersebut untuk merumput dan juga memperbanyak pergerakan pada saat dia bunting. Nah, pengembalaan ini biasanya dilakukan idealnya pada pagi hari, tapi tidak terlalu pagi, jadi biasanya dilakukan sekitar jam 10 ya, pokoknya di atas jam 9 itu karena untuk meminimalisir kalau misalnya di bawah jam 10 itu masih banyak adanya telur cacing dan juga kadar air yang tinggi pada rumputan tersebut sehingga nanti akan terjadinya kasus kembung atau misalnya blot, sehingga di atas jam 9 atau jam 10 ini bisa diumbarkan sebentar, nanti akan dimasukkan lagi ke kandang seperti itu. Nah, untuk ukuran cakupan area umbaran ini cukup sekitar 12 kali 6 meter. Jadi untuk sekitar ya muter-muter di sini aja gitu ya si dombanya. Tapi yang kita harus perhatikan dalam menyediakan area umbaran ini, kita harus pastikan kontrol dari hijauannya, jangan sampai adanya kontaminasi dari telur cacing atau misalnya dari kontaminasi bahan-bahan lain yang bisa nanti kemakan oleh si dombanya tersebut. Kemudian juga jangan sampai si penggembalaan ini bisa menyebabkan adanya kemungkinan memudahkan si domba tersebut terjadi sering kembung gitu ya. Jadi kita harus tetap harus dikontrol untuk penggembalaannya. Nah, setelah masuk ke pakan, setelah dari perkandangan kita masuk ke manajemen kesehatan, di mana di sini yang kita pantau dari kesehatannya selain dari tadi yang manajemen agar mencegah si domba tersebut terkena penyakit dan juga lebih optimal untuk berproduksi gitu ya, berproduktivitas. Nah, dari yang pertama kita lakukan treatment kalau misalnya domba tersebut baru datang atau misalnya baru dibeli ya, misalnya bibit-bibit indukan atau jantan yang baru dibeli dari luar, berarti kita harus ada penanganan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke kandang kita, di mana perhatian khususnya itu yang pertama pada saat datang kita harus handling secara hati-hati, lalu juga kita lakukan karantina terlebih dahulu 14 hari ternak tersebut yang baru datang. Biasanya kita akan masukkan ke kandang karantina khusus, apalagi terlebih sekarang kan adanya kasus terakhir ini ada kasus PMK di mana
kita harus lebih memperketat lagi secara biosecurity-nya. Jadi ternak-ternak yang baru datang berarti kita harus karantina terlebih dahulu selama 14 hari sebelum dimasukkan ke kandang yang utamanya. Nah, selama karantina itu kita periksa kondisi kesehatan, apakah dia adanya lemah, terus juga nafsu makannya menurun, atau misalnya ada tanda-tanda luka, atau misalnya ada penyakit lain gitu ya. Nah, kita pantau kesehatannya, kita periksa dengan dokter hewan, kemudian adanya proses adaptasi pakan dan lingkungan. Di sini bisa kita pengenalan hijauan yang bisa kita berikan atau misalnya dari konsentratnya, kemudian bisa diberikan pemberian suplemen untuk pemulihan staminanya. Jadi pada saat pasca transportasi itu baru dikirimkan dengan mobil truk atau misalnya mobil bak, itu nyampe ke kandang kan adanya kelelahan biasanya atau misalnya stres pada domba tersebut. Nah, itu bisa kita berikan Biocell Vita, ini berisi multivitamin dan juga ATP untuk memulihkan lagi stamina dari si domba tersebut. Nah, dari manajemen kesehatan yang bisa kita lihat secara sekilas bahwa domba tersebut sakit atau misalnya adanya gangguan kesehatan, ini bisa kita lihat misalkan dari cara berjalannya normal apa enggak, kemudian dia terlihat lesu, berbaring, banyak berbaring, ini bisa muncul juga tanda-tanda gejala misalnya dia anemia atau misalnya nafsu makan dan minumnya berkurang. Kemudian juga dari matanya suram dan cekung, terlihat mengantuk. Nah, ini bisa juga ada nutrisi yang tidak masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dari area belakangnya itu biasanya ada bersih apa enggak, area belakangnya adanya kotoran yang dia terlalu sedikit atau terlalu banyak, atau bisa juga dia diare. Nah, itu adanya gangguan pencernaan seperti itu. Nah, atau misalnya dari kondisinya dia demam dan pernafasannya yang terengah-engah, nah itu juga bisa menandakan dia adanya gangguan kesehatan, kemudian dari berat badannya yang menyusut dan kulitnya yang tidak elastis dan biasanya kusam gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya ada tanda-tanda gejala lainnya yang lebih lengkap lagi, ini bisa kita langsung panggil dokter hewan untuk agar segera ditangani. Gitu. Nah, jadi dari untuk program kesehatan domba dan kambing ini khususnya, ini ada beberapa produk yang bisa kita berikan seperti pemberian suplemen tadi saat baru tiba di kandang. Ini ada Biocell Vita, biasanya kita injeksikan 2-5 mili per ekornya, bisa diberikan 3-4 kali selama interval 2-5 hari. Jadi 2 hari sekali ini bisa diberikan 3-4 kali dengan selang interval 2-5 hari. Jadi tiap 2-5 hari itu diberikan sekali-sekali sampai maksimalnya 4 kali gitu ya, sampai kondisi tubuhnya mulai membaik. Kemudian untuk pemberian obat cacing, ini pemberian secara berkala untuk memutus siklus cacing di pencernaannya, ini bisa diberikan setiap 2 bulan sekali. Ada produk seperti Wormzole Caplet, ini isinya albendazole, pemberiannya langsung bisa dicekokkan. Kemudian ada Nemasolca, ini juga bisa langsung dicekokkan ke ternak dombanya atau dengan cara injeksi, suntikan, ini bisa menggunakan Womectin Plus gitu. Nah, kemudian untuk pemberian vitamin secara rutin, ini untuk meningkatkan nafsu makan dan juga menjaga daya tahan tubuhnya, ini bisa diberikan minimal setiap 2 bulan atau tadi pada saat kebuntingan bisa diberikan 1 bulan sekali. Ini bisa diberikan bentuk bolus ya, bisa langsung diberikan Vitaplex bolus extra favor. Ini ada aroma jeruknya gitu ya, jadi bisa langsung diberikan. Kemudian juga ada Adeplex injeksi dalam bentuk sediaan injeksi. Nah, yang lebih khususnya lagi ya, jadi ini per bulannya di mana program kesehatan di atas 3 bulan, jadi sudah masuk masa pembesaran. Yang kita harus perhatikan di atas 3 bulan ini adanya peralihan pakan, di mana pengenalan pakan hijauan dan juga konsentrat, biasanya akan terjadi kemungkinan diare atau kasus infeksi bakterial yang lainnya yang bisa mengganggu dari pembesaran si domba tersebut. Nah, ini bisa kita berikan obat antibiotik seperti Trimezin bolus.
Kemudian 9 sampai 11 bulan ini yang tadi setiap 2 bulan sekali ini kita bisa berikan obat cacing seperti Womzoka, dan juga untuk vitaminnya ini Vitabeplex bolus. Nah, pada saat umur 17 sampai 17 bulan dan juga 19 bulan ini sudah masuk masa bunting. Kita berikan produk Womectin Plus, ini yang bisa diberikan untuk domba bunting lebih aman secara injeksi untuk mencegah penyakit cacingan. Dan untuk vitaminnya, untuk lebih meningkatkan dari reproduksinya, ini bisa kita berikan Adeplex injeksi. Nah, kemudian ini untuk postpartus, biasanya ada penanganan setelah melahirkan. Kalau misalnya ada kejadian mastitis atau misalnya infeksi pada saat setelah dia melahirkan, adanya infeksi pencernaan maupun pernafasan, nah ini bisa kita berikan antibiotik. Pilihannya ada Neomeditril long acting ya, jadi dalam sekali suntik bisa langsung diberikan. Nah, kemudian ini ada Mastigrin tadi yang suplemen herbal, di mana dia bisa membantu mengurangi kejadian mastitis dan meningkatkan produksi susu. Ini bisa diberikan 5-10 hari setiap bulan untuk meningkatkan produksi susunya dengan dicampur ke dalam pakan konsentrat. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah penting juga, jadi isolasi, sanitasi, dan desinfeksi ini untuk mencegah kebersihan dan juga meminimalisir penyebaran bibit penyakit ya di area kandang. Berarti kita harus perketat biosecurity, di mana kalau bisa di kandangnya ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Jadi adanya transisi di mana zona merah itu hanya dibatasi untuk kendaraan maupun tamu, lalu juga zona kuning ini untuk pegawainya yang bisa sebagai transisi antara zona merah ke zona hijau. Lalu di zona hijau ini kita pastikan ternaknya dalam keadaan aman dan bersih gitu ya. Nah, kemudian karantina ternak baru, ini tadi yang dilakukan selama 14 hari kalau misalnya ternaknya baru datang sebelum masuk ke kandang utama. Nah, kandang, kalau misalnya kandang, tempat pakan, lingkungan ini dibersihkan setiap hari, lalu juga dilakukan desinfeksi rutin, bisa menggunakan sudah pasti ya semprot desinfektan dan juga bak dipping. Ini pada saat masuk ke kandang, pegawai bisa mencelupkan kaki dan sepatunya dulu ke bak dipping, biasanya berisi antiseptik untuk meminimalisir bibit penyakit. Nah, kalau misalnya kandang tersebut masih kosong ya, jadi baru selesai pemeliharaan, kemudian dikosongkan, kita bersihkan terlebih dahulu, kita perbaiki kandang-kandang yang rusak, kemudian nanti adanya masa kosong kandang selama 2 minggu untuk lebih memantapkan lagi pembersihan kandangnya. Nah, kemudian setelah itu persiapan selanjutnya sebelum ternak dimasukkan kembali, bisa kita semprotkan dengan formades atau sporades ya, yang isinya formalin agar kandang kosong tersebut lebih minimal dari bibit penyakit. Nah, kemudian untuk desinfeksi rutin pada saat setiap harinya, pada saat ternak dombanya tersebut sudah masuk kandang, nah ini bisa kita berikan desinfektan seperti Medisep maupun Neo Antisep. Nah, yang tidak kalah penting juga, kita sediakan kandang isolasi, ini biasanya untuk ternak yang sakit, misalnya ada gejala infeksi penyakit yang menular, ini bisa kita pisahkan ternaknya masuk ke kandang individu untuk dilakukan pengobatan dan juga perawatan khusus agar lebih terkontrol dan pengobatannya lebih cepat sembuh, seperti itu. Baik, sebagai penutup, jadi dalam mengoptimalkan manajemen reproduksi dan kesehatan yang sudah tadi saya bahas, maka nanti bisa akan menghasilkan induk domba dan anakannya yang lebih sehat dan juga bisa berproduksi dengan optimal, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Aditya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Danastri atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa ya tadi ya. Kita semua bisa mendapatkan tambahan gambaran yang terkait manajemen budidaya, terutama pembiakan ya. Mungkin selama ini kita lebih banyak sharing terkait penggemukan domba ya. Tapi di kesempatan hari ini Mbak Danastri sharing terkait pembiakan domba. Jadi ternyata
gampang-gampang susah mungkin ya dalam hal pembayaran, tapi mungkin dengan materi yang disampaikan Mbak Nasri tadi bisa memberikan tambahan banyak wawasan buat kita semua bagaimana memelihara domba-domba untuk pembiakan itu juga perlu trik-trik khusus yang perlu kita lakukan dan juga perlu kita waspadai penyakit-penyakit tertentu yang mungkin perlu kita antisipasi juga ya. Kemudian nanti Medifriend semua bisa langsung bergabung setelah ini kita akan ini ya Medifriend kita akan break dulu kurang lebih 5 menit untuk mengumpulkan, kami ingin merangkum dulu pertanyaan yang sudah masuk. Dan nanti Bapak Ibu sekalian silahkan bergabung lagi setelah 5 menit, mungkin kita jeda 5 menit yang mau ke toilet atau yang mau minum silahkan. Nanti kita bergabung lagi 5 menit lagi, kemudian kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk ke cs@medionindonesia.com ya, yang sudah dikirimkan via email tadi. Pertanyaan yang masuk nanti akan kami bahas satu persatu, dan jika nanti ada yang belum kami jawab mungkin akan kami bahas atau kami kirimkan via email Bapak Ibu Medifriend sekalian. Oke, terima kasih. Kita tunggu 5 menit kemudian. Sampai jumpa lagi. Bapak Ibu sekalian, Medifriend semuanya, terima kasih sudah kita bergabung kembali ya, sudah bersedia menunggu kami tadi untuk merekap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan kali ini kita akan mencoba masuk ke sesi tanya jawab ya, jadi kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin sekali lagi kami maaf mungkin tidak bisa kami jawab di sini semua, tapi kami akan berjanji akan kami kirimkan via email untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan mungkin buat Medifriend sekalian yang belum bergabung, silakan kami tunggu segera bergabung. Nggak bisa, jangan-jangan nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Medifriend sekalian yang mungkin bisa dikatakan sama atau kasusnya mirip dengan apa yang dialami oleh Medifriend sekalian, jadi bisa terjawab langsung di sesi ini ya. Baik, kita langsung untuk mulai dengan pertanyaan yang pertama ya, Mbak Danastri. Di ini ada pertanyaan yang pertama, Mbak Danastri, apakah ternak bunting boleh diberikan obat cacing atau ada batasan umur kebuntingan yang boleh dikasihkan, atau ada batasan umur tertentu yang hanya boleh diberikan obat cacing, Mbak Danastri? Mungkin bisa dibantu? Ya, terima kasih Pak Adit. Jadi di sini saya coba jawab terkait obat cacing untuk ternak domba yang bunting gitu ya. Di sini beberapa jenis obat cacing itu biasanya selalu ada aturan pakai dan juga ketentuan masing-masing untuk pemberiannya. Nah, itu dibalikan juga tergantung dari kandungan aktif atau di dalam obat tersebut. Nah, kalau misalnya di Medion sendiri ada beberapa produk obat cacing yang bisa diberikan maupun di fase bunting maupun tidak bunting, tapi kalau misalnya yang bunting juga sebenarnya aman diberikan. Seperti misalkan yang tadi sudah saya sebutkan, produk seperti Womectin Plus atau yang Nemasoka, nah itu aman diberikan di semua umur kebuntingan. Nah, selain itu juga tadi yang saya sebutkan ada produk Womzolka, itu yang isinya albendazol, ini bisa diberikan untuk ternak bunting, tapi dalam umur kebuntingannya di atas 3 bulan. Jadi kalau misalnya udah di atas 3 bulan kebuntingannya, itu aman untuk diberikan yang Womzolka itu. Nah, itu balik lagi ke usia kebuntingan dan fasenya, dan kemudian juga kita lihat lagi pemilihan obatnya tergantung dari target cacing yang akan dibasminya itu seperti apa gitu, Mas. Gitu Pak Adit. Oke, siap. Jadi intinya untuk beberapa produk seperti Womectin dan Nemasol itu bisa diberikan di semua umur ya, Mbak Danastri ya. Tapi untuk yang Womzol yang karena kandungannya albendazol disarankan diberikan di setelah 3 bulan ya kurang lebih ya mungkin ya. Usia kebuntingan setelah 3 bulan ya. Jadi intinya tetap aman ya, mungkin tapi tinggal kita memilah produk-produk yang harus digunakan. Jadi jangan sampai kita salah perlakuan ya tadi ya. Iya betul. Baik, Mbak Danastri, kita coba masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Bolehkah hijauan diberikan dengan pilihan rumput raja, rumput gajah, dan kaliandra? Kemudian untuk pemberian air garam via air minum, apakah memang boleh atau bagaimana Mbak untuk di ternak domba ini? Ya, beberapa
beberapa peternak juga ada yang memberikan hijauan itu biasanya bergantian ya, tergantung dari ketersediaan sumber hijauan yang ada di daerahnya, dan juga misalkan dia dari supplier hijauan yang dia dapatkan itu biasanya berbeda-beda sesuai dengan misalkan waktu tanam atau waktu panennya yang ada di situ, tanaman apa aja gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi antara, maaf, hijauannya rumput raja, rumput gajah, sama apa Pak? Kaliandra itu yang masuknya ke legum ya. Bisa Legum kalau ya. kalau misalnya yang hijauan itu misalnya pilihan antara rumput raja atau rumput gajah itu bisa diberikan bergantian, tapi tetap harus adanya adaptasi, jadi pengenalan gitu ya. Kalau misalnya memang ternaknya sering diberikan rumput gajah atau rumput raja, nah terus dia itu diganti lagi di rolling, nah itu harus ada adaptasi terlebih dahulu. Jadi kayak diberikan sedikit demi sedikit, nanti akan dicampurkan, kemudian nanti akan full diganti dengan yang baru, seperti itu. Nah, untuk perbedaannya selain tadi hijau-hijauan, ada juga yang legum, tadi yang kaliandra, nah itu sebenarnya sudah saya sampaikan juga di materi, kalau misalnya kita bisa mengkombinasikan antara hijauan dengan legum, namun ada batasan tertentu berapa persen yang harus diberikan gitu. Nah, prinsipnya juga sama, pemberiannya harus secara bertahap agar domba tersebut tidak stres dan enggak, istilahnya nafsu makannya tidak menurun hingga terjadinya gangguan pencernaan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tadi yang terkait pemberian garam. Nah, ada juga peternak yang memang khusus memberikan garam melalui air minum. Itu sebenarnya bahan garam itu sebagai sumber mineral yang bisa diberikan kepada ternak. Selain manfaatnya untuk kelangsungan hidupnya, jadi untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian juga untuk reproduksinya dan untuk metabolismenya, itu memang biasa diberikan ke air minum. Tapi sebenarnya untuk bahan garamnya sendiri itu bisa ditambahkan melalui pakan juga, jadi cara dicampurkan, karena memang kalau misalnya campuran pakan terlebih lagi konsentrat, itu kan kita sudah tahu konsumsi dan pemberiannya itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita perhitungkan gitu ya. Jadi untuk kandungan garamnya sendiri bisa masuk secara optimal dan diterima oleh si ternak tersebut gitu, Pak Adit. Oke, siap. Terima kasih banyak ini. Jadi buat tambahan ya, mungkin banyak tadi ada muncul pertanyaan terkait penggunaan garam ya, apakah boleh apa enggak. Ternyata memang diizinkan tapi dengan batasan tertentu ya, karena itu juga merupakan salah satu sumber mineral ya. Kemudian untuk penggunaan hijauan yang berganti-ganti juga diizinkan, diperbolehkan, tapi dengan catatan harus bertahap. Jadi jangan sampai langsung diganti semuanya, itu bikin ternak pasti stres. Dampaknya biasanya dia nggak mau makan kalau langsung diganti ya, tapi kalau bertahap mungkin harapannya dia tetap mau makan. Apalagi kalau tadi ditambahkan dengan yang legum, mungkin yang bisa dikatakan sumber proteinnya juga cukup tinggi ya untuk kandung tanaman-tanaman yang seperti kaliandra ini. Ya, baik. Ini yang berikutnya ada pertanyaan ketiga, ini sepertinya sharing kasus yang dialami salah seorang peternak ini, Mbak. Jadi sudah 2 minggu terakhir saya memberi pakan domba saya dengan rumput gajah. Jadi dia sudah memberikan dombanya dengan pakan rumput gajah, dicacah dan juga dicopper ya, dicacah menggunakan chopper. Tapi selang seminggu itu dombanya mati 3 ekor. Waduh, ini 3 ekor lumayan ini ya. Tidak ada gejala sebelumnya, namun tiba-tiba domba tidak mau makan. Apakah ada kaitannya dengan pemberian pakan menggunakan rumput gajah? Jadi ketika diberikan rumput gajah kok mati, apakah memang ada faktor rumput gajah atau ada faktor lain kira-kira Mbak Danastri? Ya, sebenarnya untuk ternak yang mati mendadak itu pasti faktor penyebab. Kita lihat dulu faktor penyebabnya ya. Biasanya ada 2, ada yang karena memang dia infeksius, adanya penyakit, atau non-infeksius yang biasanya dari gangguan pencernaan atau dari gangguan metabolik gitu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan juga kalau misalnya domba yang mati mendadaknya itu tidak ada gejala, tapi kalau misalnya memang ada gejala, berarti kita harus lihat dulu gejala tambahannya apa, misalnya ada perubahan di
fisiknya. Nah, itu berarti kita harus perlu bantuan tenaga medis juga atau misalnya dokter hewan untuk mendiagnosanya lebih lanjut gitu ya. Apalagi terlebih kalau misalnya memang ada penyakit infeksius kan takutnya bisa menular ke domba yang lain gitu ya. Nah, terus kalau misalnya tadi tidak ada gejala, terus ada salah satunya penyebabnya karena pemberian hijauan, nah itu berarti kita harus lihat dulu cara pemberian hijauannya seperti apa, karena memang di lapangan sering ada juga peternak yang dia mengalami si dombanya tersebut mati mendadak tiba-tiba karena ini pemberian hijauannya yang tidak diperhatikan. Biasanya hijauannya memang langsung diberikan saja, jadi tidak dilayukan terlebih dahulu. Biasanya kan di situ tadi adanya tingkat kadar air yang cukup tinggi sehingga nanti akan memicu terjadinya bloat atau misalnya kembung. Nah, itu nanti bisa berdampak juga sampai dia dombanya tersebut mati. Kemudian juga pemberian hijauannya pilihannya misalkan hijauannya yang masih terlalu muda. Nah, itu biasanya selain kadar airnya yang masih tinggi, biasanya serat kasarnya itu masih rendah sehingga kecernaan yang didapatkan oleh si domba tersebut juga masih rendah sehingga itu yang akan mengakibatkan kandungan mineralnya, magnesiumnya dan kalsiumnya itu juga rendah. Jadi berpengaruh juga terhadap nutrisi yang masuk kepada dombanya tersebut. Nah, biasanya yang terjadi kalau misalnya kekurangan mineral tadi itu bisa juga adanya tadi gejala kejang rumput. Nah, biasanya kalau misalnya di peternak nyebutnya grass tetani atau kejang rumput, biasanya dia akan adanya gangguan di pencernaan, terus sampai mengganggu ke syarafnya, terus ambruk, terus mati gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi harus diperhatikan dalam pemberian atau misalnya pemilihan hijauannya. Terus tadi berarti pemberiannya harus dilayukan terlebih dahulu. Misalkan pada saat peternak itu ngaritnya pagi hari, nah itu tidak bisa langsung diberikan karena kadar airnya cukup tinggi, jadi harus diberikannya misalkan siang hari kayak gitu. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mbak Dasri. Jadi pada prinsipnya ya apa namanya, kita harus cek dulu ya faktornya apakah memang benar dari pakannya atau memang ada infeksi lain ya. Jadi bisa silakan menghubungi tenaga dokter hewan di sekitar ya, Bapak Ibu. Tapi kalau memang terkait rumput yang mau kita harus antisipasi seperti tadi, hindari yang rumput terlalu muda, harus diangin-angin mungkin ya, jangan terlalu basah ya. Itu juga sangat kalau basah berbahaya, berpotensi menjadikan ternak kembung ya, apalagi domba termasuk yang cukup sensitif ya terkait kembung ini. Ya, betul. Baik, selanjutnya Mbak Danastri, untuk pertanyaan berikutnya ini, bagaimana cara penanganan domba yang beranak tapi tidak mau menyusui anaknya? Jadi ini mungkin indukan yang tidak mau menyusui anaknya. Bagaimana Mbak Danastri? Apakah ada pengalaman atau sharing terkait ini? Ya, betul. Ada beberapa peternak juga yang dia mengalami dombanya itu setelah melahirkan tidak mau atau tidak terbiasa untuk menyusui anaknya. Nah, itu biasanya terjadi pada domba yang baru pertama kali melahirkan atau memang dia induk domba tersebut kekurangan sifat keibuan. Jadi memang dari awalnya tipikalnya itu yang temperamennya tinggi. Jadi memang kalau misalnya ada anaknya yang mau menyusui, biasanya akan ditinggalkan, jadi dibiarkan begitu saja, atau kadang bisa sampai anaknya tersebut atau cempenya tersebut itu ditendang gitu. Nah, berarti dari awal kita pemeliharaan calon induk, dari pemilihan bibitnya, kita harus memperhatikan sifat keibuannya, dia memang dia dari turunan domba yang biasanya sudah melahirkan dengan tadi yang tingkat kelahirannya juga cukup tinggi, misalkan melahirkan 1-2 ekor, ini biasanya menurunkan juga sifat kepada anaknya, di mana sifat keibuannya itu lebih baik gitu, agar tidak istilahnya tidak menelantarkan anaknya. Nah, kemudian juga faktor lainnya selain dari sifat induknya, itu juga bisa dari faktor nutrisi, misalkan tidak mau menyusuinya itu karena memang produksi susunya itu rendah. Kan apalagi terlebih kalau misalnya domba itu kan produksi susunya tidak sebanyak sapi ya. Nah, itu berarti kita harus pantau dari segi nutrisi, berarti dari pada saat dia bunting, dari pertama melahirkan, terus juga bunting, nah berarti itu
dari pertama kali kawin, bunting, terus sampai dia persiapan melahirkan. Nah, itu nutrisinya harus diperhatikan dari pemberian protein dan energinya yang harus optimal gitu ya, harus sesuai kebutuhan agar produksi susunya juga bisa keluar dengan optimal gitu. Nah, selain tadi kekurangan dari nutrisi, berarti bisa juga ada tanda lain, misalkan memang si induknya tersebut terkena mastitis. Nah, ini yang juga paling sering rentan di kasus domba, nggak hanya di sapi, tapi domba maupun kambing, misalkan kambing yang indukan atau yang perah, ini sering terjadi mastitis gitu ya. Infeksi bakteri yang bisa menyebabkan ambingnya bengkak seperti itu. Nah, berarti kan itu produksi susunya tidak akan keluar, berarti kita harus obati terlebih dahulu si mastitisnya, bisa pemberian dengan obat tadi antibiotik atau misalnya dengan pemberian mastigrin untuk memulihkan atau mengurangi infeksi dari mastitis tersebut. Kemudian nanti bisa membantu dari meningkatkan produksi susunya. Kalau misalnya memang si induknya tersebut gejalanya masih ringan ya, jadi mastitisnya masih bisa dipantau atau dikontrol. Apalagi kalau misalnya si ambingnya sudah bengkak, bernanah, terus kalau misalnya udah kebiruan atau edema yang kayak gitu, nah berarti itu sebaiknya si induknya tersebut diganti atau misalnya dikaling, karena untuk seterusnya juga dia tidak akan menghasilkan produksi susu misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada induknya yang bisa menyusui, nah berarti bisa diganti dengan induk lain atau dengan penyiapan susu pengganti gitu ya. Susu penggantinya bisa seperti campuran susu sapi, terus dicampur dengan minyak ikan, terus juga ada kuning atau putih telur, kemudian ditambah madu dan gula pasir. Nah, itu semuanya dicampur, jadi kondisi si susu sapinya masih hangat, dicampur dengan bahan-bahan yang tadi, nanti bisa diberikan kepada anaknya untuk mengganti, walaupun nutrisinya tidak sebagus dengan pemberian kolostrum, tapi setidaknya kita masih bisa memberikan itu sampai dia nanti lepas sapih pemberiannya seperti itu. Gitu, Pak Adit. Oke, siap. Jadi tadi intinya kalau memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama terkait karakter induknya ya. Jadi kita harus milah-milah ya. Induknya memang seperti memiliki sifat keibuannya bagus atau tidak gitu ya. Kemudian terkait nutrisi. Jadi kalau memang nutrisinya kurang yang berdampak kepada produksi susunya berkurang, juga kita harus segera evaluasi dari segi pakan atau nutrisi yang diberikan. Kemudian apakah dia sakit atau tidak. Kalau memang dia ada gejala mastitis, kita Medion ada produk Mastigrin ya Mbak Danastri yang sifatnya herbal, dia bisa membantu untuk memulihkan kasus mastitis sehingga harapannya produksi susu bisa lebih maksimal kembali. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ini karena waktu sudah mepet ya Mbak Danastri ya. Ini yang berikutnya adalah apakah Medion ada produk injeksi kalsium untuk indukan domba? Ini mungkin bisa dibantu. Kita ada ya, tapi mungkin Mbak Danastri bisa menjelaskan terkait cara kerjanya seperti apa dan fungsinya seperti apa terkait produk injeksi kalsium untuk indukan domba. Tadi berbicara soal kalsium, apalagi kekurangan kalsium ini rentan terjadi di induk ya, indukan seperti itu. Nah, kita untuk Medion sendiri ada produk namanya Kalsinat Injeksi, itu jadi dia injeksi yang mengandung kalsium, bisa ditujukan biasanya kasus hipokalsemia, di mana dia kekurangan asupan kalsium dari nutrisi induknya gitu ya, induknya kekurangan kalsium, sedangkan dia harus tetap produksi susu untuk diberikan kepada anaknya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya itu hipokalsemia juga terjadi pada saat setelah melahirkan, di mana nutrisi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa rentan nafsu makannya menurun drastis ya, apalagi yang seperti itu, dan induknya tersebut mengalami stres. Nah, biasanya juga terjadi hipokalsemia sehingga nanti adanya akan berpengaruh juga ke syaraf dan ototnya sehingga nanti bisa terjadi kejadian ambruk. Nah, seperti itu. Nah, kita ada produk namanya Kalsinat Injeksi. Itu pemberiannya bisa diinfuskan atau diinjeksi melalui intravena, jadi pembuluh darah maupun subkutan gitu ya kepada si induknya tersebut. Jadi sistemnya kayak infus. Nah, itu pemberiannya 1 sampai 1,5 mili per kilogramnya. Jadi bisa diberikan, dan itu juga harus dilakukan oleh dokter hewan agar lebih akurat untuk pemberiannya gitu, Mas Pak Adit. Oh,
Siap, terima kasih. Benar, jadi kita pakai dari Medion kita ada produk Kasnet injeksi ya. Jadi untuk antisipasi hipokalsemia dan juga kasus-kasus yang mirip dengan itu, tapi dengan catatan kita tetap harus koordinasi dengan dokter hewan ya, karena ini sifatnya injeksi juga harus melalui resep ataupun petunjuk dokter hewan. Iya. Oke, baik, mungkin cukup ya Mbak Danastri ya, karena ini waktunya juga sudah mepet. Jadi terima kasih Bapak Ibu Medifriend semua. Tadi kami coba menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum terjawab, kami mohon maaf. Dan nanti akan kami jawab via email. Nanti akan langsung dikirimkan ke email Bapak Ibu Medifriend sekalian. Seperti yang selanjutnya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal ya, hari ini kita akan mengadakan giveaway. Jadi caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu Medifriend cukup menjawab pertanyaan seputar topik tadi. Jadi kita akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait manajemen budidaya pembiakan domba tadi. Nah, silahkan nanti bisa mengikuti IG Story Medion. Jadi nanti pertanyaannya akan kami posting di IG Story. Jadi jangan lupa yang mungkin yang belum bergabung dengan IG Medion, silahkan masuk ke medionindonesia.id ya. Setelah acara ini selesai nanti akan kita posting di sana. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin belum tahu kalau Medion punya IG yang resmi, silakan gabung ke medionindonesia.id. Kemudian pemenang juga akan diumumkan via IG Story juga ya. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagram Medion. Kemudian jangan lupa juga subscribe website kami di www.medion.co.id. Oke, Bapak Ibu sekalian dan Mbak Medifriend semuanya, saya kira cukup ya. Kita udah cukup banyak tadi disampaikan oleh Mbak Danastri dan juga sudah dijawab seluruh pertanyaannya. Oke, kita cukupkan live stream Medion pada kesempatan pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di live stream Medion selanjutnya. Salam sehat selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.